Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Suatu ketika saya naik bus rute Kota Tomohon menuju Kota Manado. Jadi di sana sistemnya itu penumpang semua penuh, baru mobil berangkat. Jadi tidak pakai tiket. Nah, saya datang lebih awal, belum ada penumpang, jadi saya duduk di bagian depan di samping supir. Kemudian setelah 1 jam penumpang penuh dan pintu ditutup, kami hendak berangkat. Lalu ada seorang bapak yang sudah cukup tua, dia berdiri di antara lorong antara kursi yang satu dengan yang lainnya. Bapak ini berdiri kebingungan. Nah, kemudian si supir ini mengambil sebuah kursi kecil, istilah di sana kursi VIP. Ya, terbuat dari papan, tidak terlalu besar, dilapis spons sedikit. Karena apa? Kursi semua sudah full. Jadi bapak itu duduk di situ. Saya yang duduk di depan kemudian merasa tidak nyaman. Lalu saya berdiri, saya menawarkan diri, saya duduk di situ. Bapak itu saya suruh duduk di kursi di depan. Bapak itu tentu merasa senang. Nah, singkat cerita, ketika saya turun, ternyata bapak itu sudah membayar tiket saya. Dan saya juga merasa senang. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu Advent yang keempat ini kita diajak untuk merenungkan tema kedamaian. Kita melihat lilin keempat sudah menyala. Berarti Natal sudah dekat. Bagaimana kita akan menyambutnya? Apakah sudah ada kedamaian yang kita alami? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama Nabi Mika, dia menyampaikan nubuat tentang kedatangan Raja Mesias. Tuhan berjanji, berarti ada pengharapan. Harapannya yaitu dari sisa-sisa umat Israel yang kembali dari pembuangan akan muncul di Efrata seorang Raja Damai yang akan menggembalakan kawanan Yahweh itu. Mesias akan hadir dari Efrata, Bethlehem. Di sini Nabi Mika membuat suatu penekanan bahwa dari kota Bethlehem yang kecil di wilayah Efrata akan lahir Mesias. Bukan di kota yang besar seperti Yerusalem yang merupakan ibu kota kerajaan Israel yang besar dan juga tentu terkenal pada masa itu. Kalau di sini ibaratnya ia hadir di kota Bulukumba, bukan di kota Makassar. Bahwa Bethlehem sekalipun kota kecil dan tidak terkenal, di sanalah Allah menghendaki lahirnya penebus, yaitu Yesus Kristus. Kehadiran seorang yang akan memerintah Israel ini dikatakan sudah ada sejak dahulu kala. Ini menandakan bahwa kehadiran Allah ini sudah ada sejak awal mula. Namun ia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia dalam peristiwa inkarnasi yang nanti kemudian kita akan rayakan dalam peristiwa Natal. Peristiwa kota Bethlehem ini hendak menegaskan bahwa tindakan Allah itu hadir lewat hal-hal yang kecil. Dalam bacaan kedua dijelaskan bahwa kedatangan Yesus ke dunia untuk melakukan kehendak Allah. Kedatangan Yesus membaharui semangat beriman. Kurban dan persembahan tidak lagi dikehendaki Allah. Kurban bakaran maupun kurban penghapus dosa tak berkenan. Mengapa demikian? Karena kurban Kristus adalah kurban yang sempurna dan membawa keselamatan. Kurban Kristus dapat menghapus dosa-dosa manusia satu kali untuk selamanya. Dalam bacaan Injil dikisahkan kunjungan Bunda Maria
kepada saudarinya Elisabet. Keduanya dalam keadaan sedang mengandung seorang bayi. Bunda Maria dikatakan menuju rumah Elisabet yang berada di pegunungan. Jaraknya kurang lebih 6 kilometer di sebelah barat kota Yerusalem. Kunjungan Bunda Maria dikarenakan ada sukacita yang dialaminya, dan sukacita pun itu dialami oleh Elisabet yang mendapat kunjungan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Tindakan Bunda Maria yang mengunjungi ini membuat sukacita dalam diri Elisabet. Namun, inti sukacita itu ada pada bayi Yesus dalam kandungan Bunda Maria. Bayi Yesus itulah yang menyapa Yohanes yang ada dalam rahim Elisabet sehingga ia melonjak kegirangan. Kehadiran Yesus menghadirkan sukacita, membawa kedamaian dalam hidup maupun relasi yang hangat. Kehadiran Yesus mendorong orang untuk menjumpai sesamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di minggu keempat Advent ini apa yang bisa kita perbuat? Tema kita yakni kedamaian. Sudahkah hidup kita sungguh-sungguh dipersiapkan sehingga kehadiran Yesus yang datang mengunjungi kita dapat kita sambut dengan hati yang damai? Adakah palungan yang layak untuk menerima kehadiran Yesus? Entah itu di hati kita, keluarga kita, di rumah kita. Tuhan berkarya lewat hal-hal yang kecil dan sederhana. Apakah kita pun sudah memulai hal-hal kecil yang dikehendakinya seperti persiapan hati? Ya Tuhan, supaya Natal tahun ini tidak hanya berlalu begitu saja, saya ingin di hari yang bahagia nanti saya bisa memulai hidup yang baru. Saya ingin lebih berbesar hati untuk mengampuni, bersyukur atas kehidupan saya saat ini. Saya ingin bertobat dari masa lalu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Niat-niat seperti ini sungguh mulia. Hal kecil tetapi besar dampaknya yang bisa kita buat, yaitu mengaku dosa. Pengakuan dosa membawa pada hidup baru. Terkadang muncul godaan, mengaku dosa kemudian berdosa lagi. Lebih baik tidak usah. Pikiran seperti ini yang membuat kita berada dalam kubangan dosa yang semakin dalam. Kenyamanan dalam kebaikan itu akan lebih membahagiakan dan menyehatkan daripada kenyamanan dalam perbuatan jahat yang akan membuat kita sakit. Natal itu Yesus hadir dan membarui hidup kita, maka kehadirannya adalah saat yang tepat bagi kita untuk menata hidup agar lebih baik dan damai. Mari kita mempersiapkan dengan sungguh palungan yang layak bagi kehadiran Yesus dengan hati yang damai. Semoga demikian.